Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh jamaah musholla Al-Falah, wabil khusus para orang tua, para ustadz, para hujjaj. Yang saya muliakan juga pengurus Dewan Kemakmuran Musholla Al-Falah. Alhamdulillah, malam Selasa ini kita bisa berkumpul kembali bermuajah sebagaimana biasa melanjutkan kitab Fathul Qarib. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Untuk orang tua kita semua, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin susan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu thumma ila arwahi awliya'il mutaakhirin susan ila musannif fi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib wasyarih al-Bayyuri summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhihi al-qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaytha karamatihim thumma ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhussu khususan ila ruh summa ila ruhi Kang Haji Tahir bin Najib Haja Siti binti Muhammad ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebentar membaca Qiraatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, pekan lalu kita membahas tentang 3 sholat sunnah yang sangat dikukuhkan atau sangat dianjurkan mendekati wajib itu ya. Nomor 1 sholat tahajud. Sekarang yang kedua, tahajud udah selesai. Qala al-musannifu rahimahullah
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa salasuna wa filamu akadatun sholatul laili. Wasani yang kedua sholatul duha, sholat duha, sholat sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Yang kedua yaitu sholat duha. Wa aqalluha, minimalnya sholat duha itu rakaatani 2 rakaat. Wa aksaruha, dan maksimal mengerjakan sholat duha itu sinta asyrota rakaatan, 12 rakaat. Tapi nanti ini jangan ditelan mentah-mentah ya. 12 rakaat itu. Ini kitab Fathul Qorib. Makanya pentingnya kita ngaji dan tidak hanya membaca satu kitab itu. Ada keterangan dalam kitab lain yang lebih sahih. Bahkan di syarahnya sendiri itu dikomentari 12 rakaat maksimal sholat duha, dikomentari. Wa aksaru asinta asyrota rakaatan, paling banyak jumlah rakaatnya sholat duha itu 12 rakaat. Keterangannya hadza dhaifun, pendapat ini pendapat yang dhaif. Hadza qaulun dhaifun, pendapat yang dhaif. Dan terus yang sahih bagaimana? Kita baca dalamnya. Wa aqalluhu rakaatani, minimalnya sholat doa itu 2 rakaat. Wa adnal kamali arba'un, yang sempurna, tapi sempurna paling dasar, paling bawah itu 4 rakaat. Wa afdalu minhu, lebih bagus dari 4 rakaat, sittun, itu 6 rakaat. Wa afdaluha, dan lebih bagus dari 6 rakaat. Wa aksaruha, bahkan ini adalah bilangan maksimal. Samanu rakaatin, itu 8 rakaat. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Al-mu'tamadi, bukan hanya sekedar sahih tapi juga mu'tamad. Mu'tamad itu artinya bisa dijadikan pegangan. Jadi sholat duha itu maksimal 8 rakaat. 8 rakaat. Titik, bukan 12. Ada dalilnya, ya, tapi dalil ini dhaif. Pendapat ini dhaif. Titik. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-qira'atu fiha, membaca surat dalam sholat duha. Bil kafirun, dengan surat al-kafirun rakaat pertama. Wal ikhlasi, yang kedua membaca surat al-ikhlas. Jadi rakaat pertama baca surat al-kafirun, rakaat kedua baca surat al-ikhlas. Wahuma, 2 surat itu, yaitu al-kafirun dan al-ikhlas, afdolu, itu bahkan lebih utama, minasyamsi, dibanding dengan surat wasyamsi wadduhaha rakaat pertama, wadduha, dan surat wadduha wallaili idza saja rakaat kedua. Tetap lebih utama rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas.
Wa in warodata fi hadisin, walaupun surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Tapi yang hadis itu tidak menunjukkan lebih utama dibanding dengan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Alasannya apa? Li'andal kafirun, karena surat Al-Kafirun itu ta'dilu rub'al Qur'ani, sebanding dengan 1/4 kita membaca Al-Quran. 1/4. Kalau Al-Quran ada 30 juz, berarti baca surat Al-Kafirun sama dengan berapa juz? 20. Kan 30 juz, 1/4-nya. Berarti 7,5-nya. Ya, 7,5-nya. Bagus. Itu 1/4-nya Al-Quran, sebanding dengan 1/4-nya Al-Quran. Wal ikhlasu, sedangkan Al-Ikhlas sulusuhu, itu 1/3 Al-Quran. Berarti satu surat Al-Ikhlas sama dengan 10 juz. Satu surat Al-Ikhlas sama dengan 10 juz. Makanya kalau kita pengen ngatamin Quran itu gampang. Baca aja Al-Ikhlas setiap hari 3 kali. Nah, itu dalil bagi orang-orang yang glajis. Tapi tidak apa-apa, masih bagus. Masih bagus. Baca surat Al-Ikhlas setiap hari 100 kali. Itu al-ataqah as-somadiyah, nebus diri kita dari api neraka. Nauzubillah min dzalik, seumpama ditakdirkan masuk neraka, nebusnya dengan Al-Ikhlas. Sehari baca 100 kali. Fatihain dulu untuk Nabi, sahabat, orang tua. Diniatin, saya niat baca surat Al-Ikhlas 100 kali sebagai penebus diri saya dari neraka. Baca tiap hari, saya baca setiap hari. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan dipanjangin ahadnya. Jangan, saya sering mendengar itu. Qul huwallahu ahad, benar. Allahus samad, benar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak itu. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Itu Al-Quran. Walaupun jadi imam, tidak boleh lagu menangin tajwid. Tidak boleh. Lagunya nggak enak, enakan begini, nggak boleh. Lagu harus ngikutin tajwid, bukan tajwid ngikutin lagu. Nggak apa-apa, nggak pantas didengar. Yang penting baca aja bener. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan dipanjangin. Dan jangan malu untuk menyebut qalqalah. Ada ustadz yang nyebut qalqalah aja ogah banget. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngajinya di mana? Jangan samain Al-Quran dengan yang lain. Saya takut, makanya ibu-ibu sering saya sampaikan, Bu, saya ngajar Quran itu emang cerewet, bukan galak, tegas. Karena saya sayang sama ibu-ibu semua. Sebab kata Nabi, kam rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Rubbatalin lil Quran, betapa banyak orang yang baca Al-Quran, wal Quranu yal'anu, tapi dia justru dilaknat oleh Al-Quran. Auzubillah min dzalik.
Sebab apa? Ngerti ilmu tajwid kagak dipakai. Dengungnya kurang, kol-kolahnya males. Itu, tapi ibu udah ngerti. Sekarang udah bagus-bagus. Istri bapak bacaan Qurannya udah bagus-bagus semuanya. Cakep-cakep. Kadang-kadang nggak tega juga. Namanya nenek-nenek ya, baca Qurannya ya. Ada yang giginya udah ampos, ya udah begitu ya saya antepin udah. Emang udah bisanya begitu udah. Bisa pasing. Udah bisanya begitu. Nah, kita yang lanang harus jadi contoh. Jangan malah baca Qurannya lebih kagak bener dari yang lainnya. Kita kan kepala rumah tangga. Loh, saya ngajar Quran tuh Pak, percaya dah. Tegas tuh bukan cuma sama jamaah, sama istri saya pun tegas. Sama. Ulang. Lihat tapi itu hurufnya panjang apa pendek. Sama. Ya, ulang. Nah, ntar akhirnya lama-lama bisa terbiasa. Yang penting mulutnya nggak jahat, geblek amat jadi. Nah itu nggak boleh kalau begitu. Guru itu salah udah begitu. Geblek amat jadi orang diajarin nggak dapat. Tolong amat, nah itu ya nggak boleh kalau begitu, nggak boleh itu udah, itu bukan ngajarin namanya, itu dosa. Baik. Sholat duhanya. Mulai pembukaannya jam berapa, penutupnya jam berapa? Waktu sholat duha itu ketika matahari biqadri rumhin, kalau di kitab-kitab sekedar satu tombak. Kalau udah kelihatan naik itu di tembok kita ada matahari, jam 6:30 lah gampangannya. Matahari kan udah kelihatan pagi ya, udah ada terang ya. Kalau pakai jam 6:30 itu udah masuk waktu duha. Banyak pertanyaan begini, apakah waktu doa itu, apakah sholat doa itu sama dengan sholat isyraq? Ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Menurut Imam Romli, sholat duha itu ya sholat isyraq. Isyraq itu kan terbitnya matahari. Ketika matahari terbit, matahari sudah kelihatan, itu juga waktunya sholat duha. Maka sholat isyraq dan sholat duha itu adalah dua nama yang berbeda, tapi sholatnya sama. Tapi di kitab-kitab lain, kitab Ubab, kitab Fiqih, terus menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tentu saja ini pendekar Fiqih, Ibnu Hajar Al-Haytami, muridnya Imam Zakaria Al-Ansari, kebanggaan guru, kebanggaan dari Imam Fathul Mu'in Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Ali bin Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani. Itu punya guru dua. Nomor satu Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua Ibnu Ziyad. Tapi yang paling dibangga-banggakan itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, sholat isyraq sama sholat duha berbeda. Isyraq itu ketika matahari baru plek muncul, maka isyraq. Nah kalau duha udah rada naik dikit, biqadri rum'in, udah rada naik, udah terang, itu duha. Bapak mau ikut yang mana? Saya nggak ikut dua-duanya Pak Ustadz. Kenapa? Saya nggak sholat dua-duanya. Wah, ini punya madhab sendiri saya. Ya, enggak apa-apa, silakan aja. Saya mau orangnya gampang. Sholat alhamdulillah, enggak sholatnya enggak apa-apa. Kenapa? Kuburannya beda-beda. La tus'alu amma ya'malun wa la yus'alu amma ta'malun. Kita tuh tidak akan pernah ditanya amal orang. Orang juga nggak bakal pernah ditanya amal kita. Yang benar adalah kita bakal ditanya amal kita sendiri. Orang lain pun bakal mempertanggungjawabkan amalnya dia sendiri. Jadi daripada kita ngurusin orang, mendingan kita ngurusin diri kita sendiri. Di Quran juga udah jelas ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Saya orang itu nggak pernah resep, Pak. Orang mau pakai jilbab, mau kagak, saya nggak pernah ributin, nggak pernah. Tapi kalau istri sama anak ya saya nasehatin untuk pakai jilbab. Mau kemana Neng? Mau keluar? Kemana? Ke warung? Pakai dong jilbabnya. Anak saya itu. Oh iya, deket juga, cuma warung depan. Ya tetap dipakai. Nah, dipakai kan lebih cakep, lebih terhormat. Tapi kalau anak orang ya terserah ya. Ya pakai jilbab enggak. Ya, saya nggak pernah rese jadi orang. Bukan masalah prinsip. Bukan masalah prinsip. Ada yang nanya begini, Pak Ustadz, saya tanya, apa? Lebih bagus mana seorang berjilbab tapi akhlaknya buruk daripada orang yang tidak berjilbab tapi akhlaknya bagus? Saya nggak akan pernah menjawab itu. Jawabannya adalah bukan urusan saya. Yang paling bagus ya berjilbab dan berakhlak. Itu udah jawaban. Bukan urusan saya. Tapi kalau di anak saya ya saya nasehatin. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa ahlikum naro. Tapi Ustaz itu kalau orang pakai baju you can see, roknya pendek, paha kemana-mana, ya kamu yang protes ya kamu liatin. Gimana sih? Ya ada protes, ngomel-ngomelin orang, tapi ya kamu liatin. Itu kan repot kalau begitu. Sudahlah, jaga diri masing-masing. Kalau mau nasehatin yang sekiranya tidak menyinggung perasaan orang. Gitu. Dimulai dari mana? Ya dari diri kita, dari keluarga kita itu paling bijak. Paling bijak. Titik. Ya kalau sholat isyraq yang paling utama itu Pak, paling utamanya sholat isyraq, pahalanya sama dengan orang umroh Pak Haji. Itu Bapak habis sholat subuh jangan pulang dulu. Wirid, baca Quran, itikaf, terus begitu matahari udah mulai, atau di jam kan ada ya waktu isyraq, tungguin dikit lah, jangan pas banget sama jam. Kadang-kadang mataharinya belum muncul, masih gelap, waktunya udah nyampe, entar dulu tungguin dulu sedikit sampai mataharinya udah kelihatan dikit banget, ting, nah udah baru lagi kita sholat isyraq. Itu pahalanya setara dengan orang umroh. Umrohnya umroh yang mabruroh, umroh mabruroh. Haji mabrur, kalau umroh mabruroh. Walaupun pelakunya perempuan, haji tetap mabrur. Ini kebanyakan salah nyebut. Orang perempuan mau berangkat haji itu ya bukan umroh, haji. Kita doakan ibu ini, misalnya contoh, kita doakan ibu Maimunah mudah-mudahan mendapatkan haji mabruroh. Keliru. Nggak ada haji mabruroh, itu tidak ada. Haji itu semuanya mabrur, mau laki-laki mau perempuan tetap sebutannya haji mabrur. Sebab hadis Nabi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Enggak ada haji mabrurah. Enggak ada. Begitupun dengan umroh. Umroh itu mabrurah, enggak ada umroh mabrur. Sifat itu harus sesuai dengan mausuf. Apa dalilnya? Kitab Alfiyah Ibnu Malik. Anak tutabiun mutimmu masabak biwasmihi awasmimma bihi talak. Jadi yang disifati, sifat harus sesuai dengan yang disifati. Kalau haji ya mabrur, walaupun perempuan. Kita doakan Ibu Maimunah hajinya haji mabrur. Kan perempuan, yang disifati itu hajinya bukan orangnya. Jadi yang disifati mabrur itu hajinya bukan orangnya. Nah umroh sama, yang disifati itu umrohnya. Jadi kalau laki-laki umroh mabrur karena laki-laki, ya keliru. Karena yang disifati bukan laki-lakinya, tapi kalimat umroh disifati dengan mabruroh. Ziarah makbulah,
ziarah yang makbulah, diterima. Karena ziarah ada taknya belakang, maka makbulah ada taknya lagi di belakang. Itu namanya sifat. Ngaji ilmu nahwu. Anak bapak-bapak itu, Bang Heri itu anaknya, Ananda Aidan itu udah belajar idofah, mudof ileh, udah belajar. Siapa yang ngajarin? Saya yang ngajarin langsung nahwunya. Saya yang ngajarin. Nahwu itu saya yang gembleng itu nahwunya. Ntar kalau udah kelas SMA, dikit lagi SMA, naik lagi kitabnya. Jurumiyah, Mutamimah, Bismutamimah, Imriti saya lewatin langsung Alfiyah. Alfiyah. Fokus utamanya ngapalin Quran, tapi saya juga menyarankan, tidak mewajibkan. Anak-anak hafal Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dia benar hafal itu 1000 bait, Pak. Syarat pengen jadi kiai harus hafal Alfiyah. Sebutan Kiai Haji Al-Mukarram Al-Muhtaram, nahwu sorof kagak paham. La haula wala quwata illa billah. Niat puasa nawaitu shauma ghudin an ada ifardi syahri ramadana hadi isanati lillahi taala. Kalau dia berpendapat itu benar, Ramadoni juga benar, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia berpendapat Ramadona yang benar, Ramadoni itu salah, nah, itu suruh belajar lagi deh. Wajurroh bil fathati ma'alayan sorif malam yudof au yakuba da al rodif. Itu isim ghairu munsorif kalimat Ramadan. Isim ghairu munsorif kalau dibaca jar harokatnya memang fathah. Sumtu fi Ramadona, betul. Tapi malam yudob, kalau Ramadan itu tidak menjadi mudob, yang diidofahkan atau disambung, disandarkan pada kalimat sesudahnya. Itu habis Ramadan ada kalimat Ramadan hadhihi sanati. Maka kalau dia menjadi mudob, tidak bisa diharokati fathah, harus balik harokatnya ke kasroh. Maka niatnya adalah nawaitu shauma ghudin an ada ifardi syahri ramadoni hadhihi sanati. Itu yang benar. Ramadona ya tidak apa-apa, diterima walaupun salah, cuman jangan merasa itu yang benar. Nah itu namanya ilmiah, ilmunya dikuasai. Tuh ustadz, kiai, apalagi yang udah terlanjur dipanggil ustadz itu, pantesin dirinya. Paling kagak nahwu ngerti Alfiyah Ibnu Malik. Terus kemudian tauhid, ngerti kitab Ad-Dasuqi. Kalau hebat lagi Ummul Barohin dikuasain, udah top lagi udah itu. Ini kitab Tijan Durori aja kagak pernah hatam. Banyak itu sekarang. Apalagi nahwu sorof, udah tadi udah. Kemudian tauhid udah. Fikih minimal tuh paham Fathul Mu'in. Kalau Fathul Mu'in ketinggian ya paling kagak Fathul Qorib, paham? Ada standarnya. Kalau Fathul Qorib kagak, paling kagak bawahnya ada Kasyifatus saja li Syekh Nawawi. Kalau kagak juga, ya itu matannya Safinatun Najah tipis, tuh kipat tipis. Kalau masih kagak juga, ya Mabadiul Fiqhiyah. Kalau kagak juga, jangan jadi ustaz. Gitu. Itu minimal itu, kitab-kitab itu ada standarnya. Ternaik lagi kitab tafsir minimal menguasai tafsir Jalalain. Kalau Jalalain udah menguasai, syarahnya Jalalain, tafsir Sawi. Ada lagi kitab tafsir Ibnu Katsir, baru menjelajah tafsir-tafsir yang lain yang lebih besar. Hadis minimal paham Bulughul Maram. Di atasnya ya ada lagi Sahih Muslim. Di atasnya lagi Sahih Bukhari. Tuh, ada 20 jilid disyarahi kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya belajar kagak bisa instan. Nggak ada orang belajar sebulan 2 bulan jadi kiai, nggak ada. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin zakain
wa irsin wa istibarin wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. 6 syaratnya. Kalau pengen dapat ilmu tuh 6 kuncinya. Pertama, zakain. Kita zakat semua. Zakat itu artinya punya akal yang sehat, cerdas. Tidak idiot, enggak. Tidak Down syndrome, sulit untuk dapat ilmu karena terbelakang mentalnya. Tuh. Wahirsin, kedua harus semangat, ngajinya harus rajin. Yang ketiga wastibarin, sabar. Kagak paham diulang sampai benar-benar paham. Kagak apal diulang sampai benar-benar apal. Wastibarin wabul gotin, ada ongkos, beli buku pakai duit, beli pulpen pakai duit, beli kitab pakai duit, ya Bang Arya. Belum lagi seragam pondok, belum lagi yang lainnya. Duit. Yang kelima wa irsyadi ustadzin, harus ada ustadz yang mumpuni. Ustadznya harus pinter benar-benar, bukan sekedar pinter tapi bener. Pinter tapi bener, sabar ngadepin murid. Jangan murid kagak bisa dikit keplak malahnya, jangan dijadiin guru yang begitu. Nggak boleh. Sabar. Dan yang keenam, yang terakhir, watuli zamanin, long time. 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun mondok. Kongke Nur Ali konon katanya 20 tahun mondoknya sampai ke Mekah. Masya Allah. Nah, kita pesantren kilat 2 malam pulang jadi ustadz, mana ada. Innalillahi wa inna rojiun. Ya gak apa-apa, masih bagus dia mau ngerasain mondok walaupun 2 malam. Ya, kita balik lagi. Terlalu jauh nih menyimpangnya. Jadi sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 8. Pendapat yang mengatakan 12, pendapat yang dhaif atau lemah. Nah, jadi nggak bisa dipakai pendapat dhaif itu. Wa waktuha. Nah, ini Pak Haji tadi nanya. Waktunya sholat duha adalah min irtifa'i syamsi. Dari mulai terbitnya matahari, naik matahari, irtifa'. Biqadri rum'in, sekadar setombak. Ila zawaliha, sampai dengan masuknya waktu zuhur. Lingsir, bergeser matahari. Setengah 12-an dah, benar. Paling afdol ya jam 9, ya, paling afdol jam 8, jam 9. Saya kerja Ustaz, ya ada sebelum berangkat kerja. Pagi-pagi, anak-anak sekolah juga begitu. Dari jam 7 udah berangkat sekolah, sebelum jam 7, setengah 7 udah sholat duha, nggak apa-apa. Yang penting dibiasakan. Terus ada doa yang sunnah kita baca ya. Allahumma inna duha'a, duha'uka wal baha'a, bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Apal? Enggak. Doa, salat doa begitu. Kagak hafal saya guru, taruhnya hafal saya kagak ngerti artinya. Allahumma inna duha duhauka, itu saya kagak ngerti udah itu. Inti doanya aja guru, inti doanya apa? Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ngetip di langit, brukin dibanin ke saya, itu bahasa Betawinya gitu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau ada di bumi ya Allah keluarin, ya Allah keluarin. Keluarin rezeki saya yang ada di bumi. Kalau ada di langit turunin, kalau ada di bumi keluarin ya Allah. Fa in kana mu'assaran fayasirhu, kalau rezeki saya sulit, gampangin apa ya Allah, gampangin. Itu artinya.
Wa in kana ba'idan faqaribu, kalau rezeki saya jauh ada di mana-mana, deketin ya Allah, deketin. Tuh. Wa in kana haraman fatahhiru, ternyata kalau rezeki saya emang haram ya Allah, bersihin dah haramnya biar jadi suci. Kalau ada yang nambahin ya silakan. Wa in kana qalilan faqassiru, ya Allah kalau rezeki saya dikit, kalau dikit banyakin enggak ya Allah gitu. Boleh. Kita doa pakai bahasa apa juga Allah paham. Allah paham. Bahasa Indonesia Allah paham. Yang udah itu tadi doanya pakai bahasa Arab, kalau kagak paham pakai bahasa Indonesia, kagak apa. Pakai bahasa kita. Allah ngerti. Allah rezeki saya ngetip di awan-awan, turunin apa ya Allah? Kalau ada di bumi keluarin kek gitu. Kalau jauh ya Allah jauh, deketin kemari gitu. Kalau haram ya bersihin. Kalau dikit banyakin. Itu kalau yakin, kalau kita doanya yakin. Nah dikabul. Kabul. Orang pulang haji, emang orang kagak bisa ngaji, kagak bisa doa. Cuman karena pulang haji kan disuruh mimpin doa. Pulang haji, Robbana atina namanya doa itu. Benar. Robbana atina pasti doa. Lah ini karena dia baru pulang haji, diminta doa, Pak Haji, saya punya hajat, biar usaha saya lancar, kebun saya biar laku, anak saya ada yang gadis biar ada jodohnya. Doain Pak Haji, saya yakin orang pulang haji itu doanya manjur. Pak Haji karena kagak bisa doa, dia angkat aja tangan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Lah yang minta doa, amin, amin. Besoknya kebunnya laku, anaknya ada jodohnya. Lah kalau Allah udah menakdirkan, gampang aja, ya. Gampang aja. Itu di Rembang saya pernah dengar cerita, itu ada kiai namanya Kiai Alhamdulillah. Apa aja alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya yang keluar dari mulutnya pokoknya alhamdulillah. Wali besar. Suatu ketika Ustaz Ma'bud itu kiai dapat undangan pengajian, masuk waktu sholat. Begitu mau wudhu, kerannya mati, nggak ada air. Nah kita wudhu di mana ini ya? Oh no, kiai katanya di kali, airnya bening. Ayo udah kita wudhu di sono. Tayamum nggak boleh, tayamum ada air. Paranin dia kali airnya bening Kiai. Begitu dia datang ke kali mau wudhu, di kali banyak wadon lagi pada mandi, pakai kekemben, kelihatan kan badannya. Itu murid-muridnya, santri-santrinya ucapannya apa? Astagfirullahaladzim. Kiainya alhamdulillah. Lemon kiai alhamdulillah. Ya, pokoknya lihat apa aja alhamdulillah. Muridnya nanya, kiai kagak salah. Ngapa? Ya orang telanjang alhamdulillah. Kata kiainya, alhamdulillah yang mandi bukan anak saya, bukan bini saya. Alhamdulillah. Di rumah masih keluar air, alhamdulillah. Tuh, bilangin Kiai, ada apa? Saya baru aja habis kemalingan, motor hilang, alhamdulillah. Romanya jamaahnya ngamuk gitu ya. Kurang ajar amat Kiai. Orang kehilangan motor dibilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah mulu. Sampai suatu ketika ada 2 calon kepala desa. Yang satu mau nyalonin. Ngomong, Kiai doain saya biar jadi kepala desa. Kalau saya jadi saya mau bangun musola, mau nyakepin masjid, nyantunin anak yatim, nyantunin janda-janda tua, benerin jalan. Manggut doang. Udah, yang satu kagak lama datang, Kiai saya mau nyalonin jadi kepala desa. Saya bosan jadi orang miskin, saya pengen jadi orang kaya. Kali baik saya nyalonin jadi kepala desa, hidup saya berubah, rezeki saya jadi banyak. Apa kata Kiai? Alhamdulillah. Kepilih, dia yang kepilih. Yang kedua, orang pada nanya, Kiai, mengapa giliran dia alhamdulillah yang ono kagak? Yang ono goroh.
Jadi kepala dosa mau bangun musola, mau nyapain masjid, mau benerin jalan, goroh, duit dari mana? Kalau yang pertama emang niatnya begitu, jujur. Saya mendoain orang yang jujur. Tuh. Jadi gampang, yang penting kita yakin timbang alhamdulillah doang. Jadi ada lagi kiai yang doanya cuma wal takun. Orang minta pakai anaknya sakit wal takun yang dibaca. Wal takum minkun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil dan seterusnya. Wal takun terus doanya. Tapi emang orang yakin ya manjur. Jadi doa kalau apal dibaca Allahumma inna du'a du'auka. Kalau agak apal ya pakai bahasa Indonesia. Udah isa belum? Titik. Yang ketiga wasalisu sholatu tarawih. Sholat tarawih. Insyaallah dikit lagi ya. Wajib. Sholat tarawih itu isyruna rakaatan 20 rakaat. Ya, seperti kita ngerjainnya 20 rakaat. Bi asyri taslimatin dengan 10 kali salam. Fi kulli lailatin dikerjakan setiap malam min Ramadana di bulan Ramadan. Titik. Walau sholat, andai kata orang itu mengerjakan sholat taraweh. Saya baca nih ya, dengerin. Sholat tarawehnya itu 4 rakaatin 4 rakaat min'a bitaslimatin wahidatin 4 rakaat 1 kali salam 4 rakaat salam 4 rakaat salam lam tasihha maka tidak sah sholatnya. Ai aslan in kana amidan aliman. Aslan, apa itu aslan? Ai bila khilafin. Enggak ada khilaf antar ulama. Banyak teman-teman kita, saudara kita yang salat tarawihnya 4 rakaat, 4 rakaat dibuat 8 rakaat sama witir 3. Jadi berapa? 11. Silakan mau 8 rakaat silakan, tapi jangan 4. Bikin 2. Jangan 4 langsung 1 langsung 1 salam. Itu yang ngomong bukan saya baca ini. Lam tasihha sholatuhu ai aslan in kana amidan aliman. Tidak sah secara mutlak. Ai bila khilafin, kagak ada khilaf antar ulama. Semuanya sepakat nggak sah. Lah kalau dia nggak tahu, karena baru masuk Islam, dia kagak tahu sholatnya sama tidak. Jadi sholat sunnah mutlak, bukan sholat taraweh. Tetap aja tarawehnya nggak sah. Jadi sholat sunnah mutlak. Titik. Sholat taraweh itu berjamaah loh ya Pak. 20 rakaat. Itu adanya zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang jadi imam siapa? Yang jadi imam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu yang jadi imam sholat tarawih 20 rakaat. Zaman Nabi nggak ada tarawih, nggak ada. Ada cuman berapa malam, terus kemudian nggak pernah keluar lagi Nabi, nggak ada. Abu Bakar nggak ada sama sekali sholat tarawih, nggak ada. Terus baru di saat zamannya Khalifah Umar ibn Khattab, wasadru khilafati Umar radhiyallahu anhu summa jama'a Umar ar-rijala ala Ubay bin Ka'ab. Tuh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Umar ngumpulin orang, ayo sholat tarawih. Ubay bin Ka'ab kemudian jadi imam. Nah terus kata Umar bin Khattab, ni'matul bid'ah hazihi. Ini loh bid'ah yang paling keren, bid'ah yang paling cakep. Bid'ah, arti bid'ah itu berarti tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak juga oleh sahabat Abu Bakar, tapi Umar mengerjakan dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Berapa yang dikerjakan? 20 rakaat. Titik.
Mana dia? Kita baca yang dalilnya 20 rakaat. Bener, 20 rakaat. Wajiyah isruna rakaatan, sholatnya 20 rakaat. Kalau saya cuma 8 boleh, silakan, tapi 2, jangan 4, 3, jangan. Apalagi kalau 4-4-2 kagak boleh banget, karena itu formasi sepak bola. 4-3-3, 4-3-3 Brazil ya, 4-3-3 juga Sintayong ya, 4-3-3 dirubah sama Patrick, jadi kalah deh Indonesia ya. Dah, walau sholla arba'a rakaatin min abi taslimatin wahidatin lam tasihha. Waktunya sholat tarawih adalah baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri, sesudah sholat isya sampai waktu subuh. Jadi kalau bapak masuk sore kagak sempet tarawih di musola atau di masjid, pulang kerja udah jam 11, tetap tarawih. Tetap capek guru, duduk tarawihnya. Lepas saya kuat diri, boleh tarawih duduk, boleh. Sholat yang wajib diri itu sholat wajib. Jadi sholat sunnah, walaupun kita kuat berdiri, kita kerjain dengan duduk itu boleh. Tapi jangan dipraktekin di musola. Imamnya Pak Haji Jen, makmumnya sebarisan duduk semuanya. Lagu apa? Lah kata guru boleh ya boleh. Cuman kalau bisa jangan di musola, di rumah. Saya juga sama Pak. Waktu sakit pun saya sholatnya duduk terus. Sampai sekarang kalau berasa capek, saya sholat sunnahnya duduk. Saya sholat tahajud, habis tahajud sholat taubat. Biasanya tahajudnya diri, saya jujur aja saya. Habis tahajud diri, terus saya sholat taubatnya duduk. Ntar habis sholat taubat, sholat witir, duduk. Nah, kadang-kadang diri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang diri, kadang-kadang. Walhasil, bukan cuma orang sakit yang boleh kalau sholat sunnah. Orang sehat seger buger boleh, tapi pahalanya diskon 50%. Kalau orang yang sehat diskon pahalanya, nggak dapat sempurna. Sholatnya duduk, nah, gitu ya. Duduknya bagaimana? Terserah. Mau duduk tawaruk boleh, iftirosh boleh, tarobu boleh. Tarobu semua sila. Asal jangan blonjor wae. Ya, kalau udah kagak kuat ya blonjor ya enggak apa-apa. Kakinya encok ditekuk kagak bisa ya blonjor. Mau diapain? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Baik. Saya bawa amanah dulu. Saya disuruh nanya, guru. Intinya begini, orang umroh atau orang haji, kita nitip air bersih 12 meter, dicuci di sana katanya di air Zamzam. Ntar kalau dia mati, maka kalau kaya itu yang nanya ngaji nggak sama kita? Enggak. Nah itu saya beribu maaf kadang-kadang nggak berkenan orang nitip pertanyaan, tapi dianya bisa. Kalau umpama dia datang ngaji bisa. Umpama gitu, dia rumahnya di Pondok Ungu, umpama dia datang ngaji bisa nggak? Orang mana? Yang nanya orang mana Pak? Ya tahu lah orang. Iya. Jadi jangan kalau bisa jangan nitip pertanyaan. Lebih baik kita yang ngaji aja nanya untuk kepentingan kita. Nanti kedepannya jangan ya. Ini saya jawab nggak apa-apa karena ya anggap aja bapak yang nanya.
Jangan dia yang nanya. Saya nggak mau kalau titip-titipan pertanyaan, dan dimanapun begitu saya nggak mau. Udah dulu kesian saya jawab. Jadi memang disarankan begini, disarankan kalau kita haji atau umroh itu kain ihram yang bekas kita pakai, Bang Amin. Bang Amin umroh, amin. Yang lain juga haji umroh. Itu habis ibadah haji atau umroh, kain ihramnya cuci pakai air zam-zam, dicuci. Habis cuci pakai air zam-zam, terus dilipat. Habis dilipat, bawa pulang wasiat sama anak bini. Neng, ntar kalau bapak kagak ada umur, tolong kain ihram bapak ini jadiin kain kapan ya. Tuh, tambahin buat lapisan yang pertama. Apa manfaatnya? Jadi saksi di kuburan, di hadapan Allah. Ada air zam-zam. Air zam-zam itu ranking kedua, air paling mulia. Ranking pertama, ma'un alladzi naba'a min as-sabi'ati syarifah. Air yang keluar dari jari-jari tangan Nabi. Kedua, air zam-zam. Cuci pakai air zam-zam, rendem dah. Kalau nggak bisa cuci, rendem, jemur, terus bawa pulang, wasiat sama istri sama anak. Simpen ya Neng ya, taruh di plastik biar kagak kotor. Dan kalau bapak mati, kain kafannya ini diikut sertakan. Itu orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh. Bukan bapak ngerepotin orang beli kain 12 meter. Naruhnya di koper orang udah nyempit-nyempitin. Bukan. Jadi yang berangkat haji atau berangkat umroh. Gitu ya Pak ya. Jadi besok kalau ada yang berangkat umroh gitu prakteknya. Ya, kain ihramnya direndam pakai air zam-zam. Emang boleh guru? Boleh. Kita ngangkutin air zam-zam dari Masjidil Haram boleh. Pakai dirigen, tertuang ke ember. Kita minum ya, iya kita minum. Tapi ntar selebihnya kita tuang ke ember, kita buat rendam. Nah, itu satu. Dah, Ustaz Mahfud mau nanya apa? Ada sampai subuh boleh. Usus, Ustaz Mahfud usus. Nah gini ya, ini untuk semua nih guru ya. Ini kan saya pernah, ini masa sholat juga ya. Setelah sholat kalau kita umumnya di sini ya di masjid momen di musola itu kita kan singkat aja nih ya. Jadinya Allahumma jinnanar itu kan ya. Iya. Nah setelah itu saya tegar langsung, yaitu Mahfud itu nggak ada ya itu. Allahumma jinnanar gitu kan. Itu nggak ada. Dia bilang kasarnya dia protes. Nah kita kan umum sih pakai kan di sini. Nah singkat aja mohon dijelaskan nggak ada keraguan semuanya jemaah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar itu doa. Artinya ya Allah selamatkanlah saya dari neraka. Selamatkanlah kami dari siksa neraka. Jadi dibaca itu sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Sama dengan yang lainnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Terus fahayyina rabbana, itu pun doa. Itu doa. Allahumma ajirna minan nar, itu doa. Ada yang baca, ada yang tidak baca, nggak jadi masalah. Semuanya boleh. Jadi Ustadz Mahfud yang baca itu bagus. Jangan disalah-salahin. Jangan disalah-salahin. Nggak boleh, jangan gampang nyala-nyalain orang. Apalagi itu doa. Yang kita minta siapa? Allah. Kalimat depannya Allahumma. Ya Allah. Kita mintanya sama Allah kalau disalah-salahin. Jadi udah benar. Yang ada di musola kita, yang ada di masjid udah benar. Astagfirullahaladzim. Seterusnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Seterusnya udah benar.
Terus Allahumma ajirna minan nar, gitu kan ya, udah benar. Allahumma antas salam, ya udah benar. Habis itu ada yang langsung subhanallah, ada yang ditambahin Fatihah dulu, Al-Ikhlas dulu, semuanya benar. Karena intinya adalah minta kepada Allah. Gitu ya Ustaz Mahfud ya. Nah, udah benar. Baik, ada yang mau nanya lagi? Udah ya, cukup. Udah lapar ya. Nah, cukup. Mudah-mudahan berkah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.